Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah berhubungan dengan istinja atau cebok. Istinja ini sangat penting, harus dilakukan karena istinja ini berhubungan dengan najis. Kalau orang tidak istinja, tidak cebok atau ceboknya kurang bersih, nanti bisa merembet kepada status sholatnya. Karena sholat itu salah satu syarat sholat adalah bersih dari najis. Kalau orang tidak istinja, tidak cebok atau ceboknya kurang bersih, maka sholatnya bisa tidak sah. Jadi istinja itu harus dilakukan ketika telah melakukan buang air besar atau buang air kecil. Bab 3, istinja. Istinja adalah menghilangkan najis dari kemaluan, baik kemaluan depan atau belakang, dengan menggunakan air atau batu. Tapi sekarang umumnya semuanya pakai air. Hukum istinja. Yang pertama, hukumnya wajib, yaitu istinja atau cebok dari najis yang mengotori area sekitar kemaluan. Jadi kalau ada orang BAB atau buang air kecil, kok najisnya itu merembet ke sekitar kemaluannya, maka dia wajib untuk istinja, dalam artian menghilangkan najis tersebut. Yang kedua, hukumnya sunnah, yaitu istinja dari najis yang tidak mengotori, seperti kotoran yang kering. Kalau ada orang buang air besar, kotorannya kering sehingga tidak mengotori area sekitar kemaluannya, maka istinja hukumnya sunnah. Yang nomor 3, mubah, yaitu istinja dari keringat. Mubah dalam artian kalau dilakukan ya nggak apa-apa, kalau ditinggalkan ya nggak masalah. Yang nomor 4, hukumnya makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak masalah, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, yaitu istinja dari kentut. Yang nomor 5, haram akan tetapi sah, yaitu istinja dengan barang gosopan atau memakai barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Haram akan tapi sah. Sah maksudnya ya bisa mensucikan kotoran di area kemaluannya. Haram dan tidak sah. Haram dan tidak dianggap istinja, dalam artian tidak bisa membersihkan najis yang ada di area kemaluannya, yaitu istinja dengan sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti tulang, buah-buahan, dan makanan. Cara-cara beristinja. Ada 3 cara di dalam beristinja. Yang pertama, menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan air. Inilah cara yang paling baik. Yang nomor 2,
Ini yang umum yang dilakukan, yaitu menggunakan air saja. Yang nomor 3, menggunakan batu saja. Untuk ketentuan batu yang digunakan dan syarat-syaratnya bisa dilihat di kitab-kitab fikih. Karena ini fikih dasar, maka yang dibahas yang umum-umumnya saja. Sunnah-sunnah istinja. Ketika orang cebok, maka ada beberapa hal yang disunahkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan air. Atau kalau sudah ada kamar mandinya, maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa di bak kamar mandinya itu ada air. Yang nomor 2, istinja dengan tangan kiri. Yang nomor 3, mengapit kemaluan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Yang nomor 4, memercikkan air ke sarung atau celana. Ini tujuannya agar kita tidak was-was. Karena ada sebagian orang itu kalau habis kencing, kemudian dia memakai celana atau sarungnya, itu tidak lama kemudian sarungnya basah, itu celananya basah. Itu apakah itu air kencing yang keluar, sisa air kencing yang keluar, atau air apa kan gitu. Maka untuk menghilangkan keraguan-keraguan seperti itu, disunahkan untuk memercikkan air ke sarung atau celana ketika selesai buang air kecil. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti setelah memakai celana atau memakai sarung, kemudian didapatkan basah di sarung atau celananya, dia bisa mengatakan kepada dirinya bahwa air yang basah itu adalah air percikan air yang telah ia percikan tadi. Yang nomor 5, berdoa setelahnya. Doanya dengan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Yang pastinya doa ini dibaca ketika sudah keluar dari kamar mandi setelah istinja. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada nifak dan jagalah kemaluanku dari perkara-perkara yang jelek. Adab-adab qadhil hajah. Ini adab-adab yang lebih umum. Apa itu mau buang air kecil, apa itu mau buang air besar, ketika dia mau masuk kamar mandi lah. Ada beberapa adab yang sunnah untuk dilakukan. Yang pertama adalah memakai alas kaki, sandal atau benggia atau yang lainnya. Yang nomor 2, menutup kepala, bisa pakai kopiah atau bisa pakai sarung atau yang lainnya. Yang nomor 3, berdoa ketika mau masuk kamar mandi. Jadi berdoanya itu ketika mau masuk kamar mandi, di luar kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi wan najis. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari setan laki-laki dan setan perempuan dan dari kotoran serta najis. Yang nomor 4, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Jadi kaki kiri dulu didahulukan. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang nomor 6, tidak membawa sesuatu yang diagungkan oleh agama, seperti nama-nama nabi, kitab-kitab agama, dan nama-nama ulama. Dan jika lo terlanjur lupa membawanya, hendaklah menutupinya. Jadi jangan sampai ketika kita masuk kamar mandi, ada nama-nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diagungkan oleh agama, kita bawa. Apa itu nama nabi kita, apa itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, kalau ada yang punya kopiah, itu masalahnya kan sekarang ada kopiah yang bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan itu. Orang yang memakai kopiah dengan tulisan seperti itu, ketika masuk kamar mandi harus hati-hati, dilepas dahulu kopiahnya.
atau seandainya ada sarung, di sarungnya ada nama orangnya, namanya Ahmad atau namanya Muhammad, maka ketika masuk kamar mandi juga harus hati-hati. Dalam artian jangan sampai ketika kita masuk kamar mandi kita membawa sesuatu yang diagungkan oleh agama. Seandainya kita sudah terlanjur masuk kamar mandi, kita membawa kitab atau membawa tulisan yang diagungkan oleh agama, nama nabi kita atau nama Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita adalah dengan menutupinya. Bisa taruh kita di kantong baju kita. Kemudian adab yang nomor 7 adalah dengan duduk. Nomor 8, tidak berbicara kecuali dibutuhkan. Kalau kita ada di kamar mandi, seandainya ada orang yang memang bertanya, ya kita jawab seperlunya saja. Nomor 9, tidak melihat ke atas atau ke kemaluannya atau melihat kotorannya, akan tapi hendaklah melihat ke depan. Nomor 10, tidak meludah. Ya pastinya kalau tidak diperlukan. Kalau sangat diperlukan ya nggak masalah. Nomor 11, tidak bermain-main dengan tangannya. Nomor 12, berdehem. Ini kalau kita kencing, setelah kencing kita disunahkan berdehem. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing tersebut. Nomor 13, membaca doa ketika keluar kamar mandi. Yang doanya ghufranak 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 salasa marat alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu ghufranak dibaca 3 kali maksudnya. Ghufranak 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 alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Yang artinya aku meminta ampun kepadamu, aku meminta ampun kepadamu, aku meminta kepadamu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan yang telah memberikan kesehatan kepadaku. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan istinja. Semoga kita bisa mengamalkan dari sunnah-sunnahnya, bisa mengamalkan dari adab-adabnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.